wawasan dan segala macamnya ini adalah, waduh, manggil apa nih ya? Belum dikenalin dan Kang Diki Zainal Arifin. Apa kabar? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kita panggil Kang Diki aja ya? Iya, Ya, pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari ini atau kali ini kita akan membahas masalah peradaban manusia dalam Islam. Nah, barangkali untuk sesi pertama kita akan berikan kesempatan untuk Kiai Haji Amor atau Ahmad Muradi untuk menjelaskan secara gamblang ringkas pada apa sih sebenarnya peradaban manusia menurut Islam itu. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa kadzalika qauli ibadillahil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terutama bintang tamu kita yang datang dari Bandung, Kang Diki, dan presenter kita Kang Jimmy MM. Pada hari ini dengan taufik, hidayah, inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali lewat acara kesayangan kita, ngobrol sarang kala Ustaz. Pada hari ini tema yang diangkat adalah peradaban menurut Islam. Ya. Akar kata peradaban itu adab, artinya bagus, indah. Ya. Jadi ketika Rasul menyatakan adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah lah yang memperindah Rasul, gaya hidupnya dan lain sebagainya. Fa ahsana ta'dibi, maka semua peradaban akan menjadi bagus. Jadi kalau beliau berbicara sosoknya Rasul itu menggambarkan adalah agama Islam yang kita anut. Karena kalau beliau bicara pribadi, ucapannya, tindakannya, perbuatannya, kebijaksanaan apapun yang beliau ambil itu selalu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lidah beliau kecuali dasarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sendiri terlebih dahulu yang kita ungkapkan? Karena beliau penyempurna dari ajaran yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ya, manusia pertama Nabi Adam, ya. Kemudian dilanjutkan oleh para nabi dan rasul berikutnya. Tujuan mereka memperkenalkan siapa pencipta mereka sebenarnya. Ya, Nabi Adam mengajarkan kepada putra-putranya untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Nuh dan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Di tengah-tengah mereka diutus, itu rata-rata manusia sudah punya kepercayaan sendiri. Yang ternyata kepercayaan, keyakinan mereka itu rata-rata politeisme, percaya kepada banyak Tuhan. Nah, sehingga dengan keyakinan yang mereka punya, itu dah berbagai macam gaya hidup yang mereka lakukan. Ya, dari mulai zaman Bani Israel sampai zaman Jahiliyah, karena Tuhannya banyak dan mereka hidup bukan mengikuti aturan Tuhan yang sebenarnya, maka mereka hidup semaunya. Ini nih yang dibenahi oleh para nabi dan rasul terdahulu dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang muslim berangkat dari surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Allah Tuhan yang telah menciptakanmu. Kalimat pertama Iqra, baca. Kalau kalimatnya Iqra itu objeknya bukan tulisan, bukan bacaan, tapi bunyi
lingkungan, keadaan masyarakat, alam dan seluruh isinya. Ya, di mana Allah nyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini dan dalam diri mereka masing-masing. Ya, mulai dari peradaban kehidupan manusia, lalu ada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kan masuk ke dalam kategori yang Allah perintahkan kita diminta untuk bisa membaca dan memahami. Nah, setelah itu fungsikan manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah. Siapapun dia, apapun dia, ayo ajak mereka untuk bismi rabbik, menyebut nama Allah Tuhanmu. Lihat perjuangan Rasul. Beliau menanamkan ini di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang saat itu yaqra'una bismil asnam. Mereka kalau membaca, mengucapkan yang mereka sebut nama-nama berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan Ka'bah tempat suci itu mereka kotori dengan menjajarkan berhala yang jumlahnya tidak kurang dari 360 berhala. Jadi boleh nggak saya simpulkan bahwa peradaban manusia itu boleh dibilang dimulai dari Allah memerintahkan kita untuk membaca alam semesta ini. Ya, sejak diturunkan Nabi Adam atau bagaimana? Ketika ada kalimat man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kalau kita mengkaji diri kita ini kan banyak tanda-tanda kebesaran yang kalau kita pikirkan ternyata di luar logika. Rambut di kepala 6 bulan kita nggak cukur panjang. Alis letaknya tidak jauh dari rambut, tapi nggak pernah kita cukur, nggak panjang-panjang. Nah, ini kok bisa begini nih? Bahannya sama, tumbuhnya di tempat yang sama, mungkin kami yang kita makan pembagiannya sama. Kenapa yang di atas kepala bisa panjang sementara alis nggak panjang-panjang? Ada apa ini? Ya, kuku sama gigi bahannya sama, sama-sama dari zat kapur waktu kita sekolah dulu kan. Kuku tidak kita potong panjang, gigi nggak pernah kita potong, tapi nggak panjang-panjang. Ada apa ini? Setelah mengkaji diri, baru mempelajari lingkungan sekitar. Dari benih, biji, lalu tumbuh menjadi apa bahasa gitu, baru bentuk itu. Tunas ya. Lalu besar, mengeluarkan buah bermanfaat bagi kita. Kita harus cari tahu. Ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka itulah mulai ada upaya, usaha di mana manusia ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang menciptakan ini. Dan mereka banyak salah jalan. Ada yang menyembah pohon karena dianggap pohon itu memberikan manfaat. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pokoknya alam dan seluruh isinya. Nah, para rasul, para nabi diutus oleh Allah untuk meluruskan mereka. Maka peradaban dalam Islam itu kan meliputi 4 hal pokok yang harus kita pahami. Pertama, al-islah fil akidah, yang memperbaiki keyakinan kita. Jadi bertuhan kepada Tuhan yang sebenarnya. Jangan bertuhan kepada benda, jangan bertuhan kepada makhluk. Yang kedua, al-islah fil ubudiyah. Kalau tidak kita kenal, oh ini pencipta kita, bagaimana caranya kita melakukan approach, pendekatan diri kepadanya? Maka lewat rangkaian-rangkaian syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ubudiyah. Yang ketiga, wal islah fil muamalat. Sesama manusia, bagaimana hendaknya bersikap? Ya, muslim sesama muslim, muslim dengan non-muslim, atau antar bangsa, antar suku dan lain sebagainya. Kan kita ini dijadikan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi ya ayuhan nas kunna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami telah ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, terdiri dari suku dan bangsa, yang kesemuanya itu tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Bukan cuma sekedar Kang Diki, Kang Juni, bukan begitu, tapi saling mengisi kekurangan di antara masing-masing, Saling bermanfaat. saling punya manfaat satu sama lain. Sampai Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang keempat, wal islah fil akhlak. Nah, ini puncak semua ajaran sebenarnya adab ini, akhlak.
akhlak kita kepada Sang Pencipta bagaimana? Diajarkan. Akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada lingkungan, kepada hewan, kepada tumbuhan, kita harus berakhlak. Di antaranya Islam mengajarkan kan, kalau kita ngaji fikih, kita tidak boleh buang air kecil kayak buang air besar di tanah berlubang. Kenapa? Karena di tanah berlubang itu ada makhluk Allah, ada semut yang lagi rapat, yang menyusun kabinet. Nah, kita habis makan jengkol, kencing, aduh kacau dah. Kiamat kubro bagi semut. Untung nggak terbang. Begitu juga dengan tumbuhan, dengan lingkungan di sekitar kita, kita harus berakhlak. Merusak lingkungan nggak boleh dalam Islam. Di antara peradaban yang diajarkan dalam agama kita, agama Empat tadi ya. Nah, pemirsa, kali ini coba kita dengar tanggapan dari Kang Diki Zainal Arifin atau lebih dikenal dengan Kang Diki tentang Kang Diki ini sebenarnya tadi belum saya kenalkan. Beliau adalah Dewan Pengarah dari Tim Terpadu Riset Mandiri Peradaban. Betul Kang Diki ya? Iya, betul. Wah, ini ya jadi seru nih pembicaraan kita. Tapi sebelum Kang Diki memberikan gambaran apa peradaban itu, mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jelasnya pakar.